Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue. Dan hari ini ya gue nggak tahu lah konsepnya ini bakal jadi aku tahu apa-apa. Tapi yang pasti ini gue hampir gak pakai skrip sama sekali. Jadi bener-bener free talk aja gitu ya. Bisa dibilang talking head, freedom aja yang ada skripnya. Tapi yang mau gue bahas hari ini tuh adalah soal permandian lumpur gitu yang terjadi fenomena di sosial media gitu ya. Dan sebenarnya gue bener-bener notice banget sama isu ini tuh pas gue lihat Instagramnya CTD Insider punyanya Om Deddy ya. Jadi ngepost soal masuk TV dan segala macem. Terus gue sempat lihat cuplikannya lah podcastnya Om Deddy sama Uus ngomongin isu ini. Nah setelah gue melihat isu-isu tersebut ya dan konten-konten itu, gue mencoba ngelakuin yang namanya riset kecil lah gitu soal sebenarnya kenapa sih yang kayak gini-gini tuh bisa viral. Sebenarnya gue pernah bahas ini secara mendalam, cukup dalam lah. Gue ngebahas soal poverty porn yang pernah gue bahas terkait dengan konten-kontennya salah satu konten creator gede di YouTube yang memperlihatkan orang-orang kelas miskin gitu yang dikasih-kasih barang dan segala macam. Nah tapi kali ini kontennya kan berbeda gitu ya, mandi lumpur, dapat saweran dan segala macam. Dan akhirnya gue mencoba riset sebenarnya faktor-faktor apa sih yang bikin ini konten tuh bisa segede itu, laku dan luar biasa banget gitu. Kita bahas. Dan kalau misalnya kalian mau kasih gue topik-topik yang mungkin bisa gue gali juga gitu ya, dengan observasi sederhana gue dengan otak gue yang terbatas ini, mungkin gue bisa sharing-sharing sama lu juga gitu ya. So silakan follow gue di @rivaldosantosa kalau misalnya kalian mau kasih topik-topik yang bisa dibahas. Dan ya glad to follow lah kalau misalnya lu mau follow. Dan kalau misalnya nonton video ini udah mau repost, gue juga thankful banget gitu. Let's begin the video guys. Myself, I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Kalau ngelihat konten permandian lumpur kemarin, gue tuh sempat lihat kontennya. Terus gue udah nonton juga ya acara di TV ya, yang Do itu eksklusif datang ke sana hostnya gitu sama orang-orang yang mandi lumpur dan mandi air dingin ini gitu ya, yang lansia juga gitu datang. Gue ngelihat konsep acaranya seperti apa. Bisa dibilang gue dapat sudut pandang lainnya dari orang yang melakukan mandi lumpur dan mandi dingin ini, nenek-nenek yang mandi ini gitu ya. Gue dapat perspektif lain lah. Dan gue setuju banget kalau misalnya ini dikategorikan sebagai pengemis online gitu ya. Gue sih totally agree, gue setuju banget kalau itu dikategorikan seperti hal tersebut gitu ya. Tapi gue punya beberapa poin. Sebenarnya ini nggak akan kejadian kalau misalnya kontennya nggak disukai, kontennya nggak dihujat, dan kontennya nggak diviralkan. Ya kalau misalnya gue bilang jangan diviralkan, gue bikin konten kayak gini pun gue jadi ikut berkontribusi dalam viralnya. Tapi gue bingung juga untuk ngebahas tapi nggak bawa konteksnya. Jadi ya karena udah viral juga, channel gue juga nggak segede-gede channel yang lain juga. Jadi kayaknya juga harusnya lo yang pada nonton juga pasti udah tahu beritanya lah gitu ya. Nah tapi menurut gue bedanya konten-konten kemiskinan atau poverty porn yang udah pernah lo tonton mungkin di channel-channel gede yang pura-pura jadi gembel lah ya kan. Terus misalnya ngebantu orang miskin lah, ngasih-ngasih duit lah, apalah gitu ya, yang akhirnya mendulang banyak views gitu. Dan akhirnya sekarang udah mulai biasa-biasa aja gitu ya, karena udah menjadi sebuah konten yang quote-unquote normal-normal aja. Nah di konten mandi lumpur ini menurut gue tuh jadi sebuah whole package gitu. Ini tuh jadi sebuah terobosan baru dalam poverty porn menurut gue, karena mencakup berbagai elemen psikologis yang luar biasa menurut gue. Selain poverty porn yang memang menjadi genre-nya, gue dapat istilah nih, dapat terms, yaitu adalah Schadenfreude. Nah ini dari bahasa Jerman gitu ya, yang kalau misalnya lu bahasa Inggris kan artinya itu adalah harm joy. Jadi ini bisa dibilang adalah sebuah pengalaman di dalam diri lu, di mana lu tuh mendapatkan kenikmatan gitu saat lu melihat orang lain yang memang nggak punya relasi sama lu gitu ya, ataupun kalau misalnya punya relasi ya mereka bukan orang-orang yang lu suka gitu, tapi intinya biasanya bukan orang yang dekat sama lu, dan mereka dalam kondisi yang tidak beruntung ataupun sedang dalam kondisi tersiksa. Nah contohnya adalah mandi lumpur dan mandi air dingin, karena mereka kedinginan, tersiksa, lu punya rasa kenikmatan itu gitu, punya pleasure itu.
ya nggak semua orang, tapi beberapa mayoritas orang, nggak mayoritas berarti, ya sebagian orang itu punya rasa si Schadenfreude ini menjadi sebuah rasa kenikmatan gitu ya. Dan ini sebenarnya apa ya, bisa lu bayangkan sesimpel lu ngelihat orang lain yang nggak lu kenal tiba-tiba di mall tuh misalnya kepleset kulit pisang gitu kali aja, ada yang buang kulit pisang, atau setidaknya kepleset es krim gitu, atau kepleset muntahan gitu misalnya, itu kan fun ya, lucu gitu menurut gue. Ya buat gue pribadi sih dalam kondisi seperti itu ya lucu. Nah itu sudah masuk dalam kategori Schadenfreude ini gitu kalau di bahasa Jermannya. Dan bahkan term Schamjoy ini atau Schadenfreude ini sebenarnya bukan ada tuh dari sekarang-sekarang ini di era-era sosial media, enggak, sebenarnya udah dari zaman dulu. Bahkan gue baca term ini tuh ditemukan atau diciptakan itu udah dari eranya Aristoteles gitu, yang fotonya juga nggak ada, baru patung doang gitu, patung-patung putih gitu. Jadi udah lama sekali orang memang menikmati kesengsaraan orang lain gitu. Jadi udah dari zamannya Aristoteles 322 sebelum Masehi Pak gitu ya. Jadi udah sangat lama sekali, dan bahkan term ini itu sudah diadaptasi sama beberapa negara-negara maju gitu, yang mulai menyimpulkan sebuah kondisi psikologis manusia. Misalnya kayak ada Perancis punya termsnya sendiri, ada Belanda juga punya termsnya sendiri, dan Jepang juga punya termsnya sendiri. Makanya lu bisa lihat Jepang dengan berbagai genre anehnya, ya karena memang dasarnya adalah juga salah satunya adalah si Schadenfreude ini, kenikmatan dalam melihat seseorang tuh struggling gitu, atau dalam kondisi yang tidak normal gitu. Dan akhirnya memang menyatu dalam genre poverty porn juga gitu, karena biasanya yang mengalami hal-hal yang tidak enak ini kan biasanya juga adalah orang-orang yang memang di garis-garis kemiskinan gitu, yang gampang banget lah untuk digituin ya. Dan memang term ini tuh spesifik banget sebenarnya, yang memang definisinya itu benar-benar lu tuh mendapatkan kesenangan bukan untuk memang menyiksa orang. Jadi beda lah sama orang yang mungkin punya rasa psikopatik yang tinggi dan pengen nyiksa orang gitu ya, dan mendapatkan pleasure dari situ. Ini enggak, memang ini terbatas hanya lu menonton orang tersebut sengsara atau struggling, dan lu mendapatkan kenikmatan dari sana. Nah itu satu elemen yang menurut gue akhirnya nge-trigger orang-orang yang mungkin punya desire itu, punya Schadenfreude ini, dan lu menikmati konten-konten kayak gitu. Akhirnya konten ini tuh ngedapetin crowd. Ya menurut gue ini psikologi sudah dari zaman sebelum Masehi, Jack. Jadi harusnya emang udah banyak banget orang yang kayak gitu pastinya, karena terms itu diketemukan dan diadaptasi di berbagai negara menjadi sebuah terms yang memang mendefinisikan sebuah kondisi gitu. Itu satu faktor. Dan menurut gua faktor keduanya adalah power dynamics-nya, dimana nih menurut gua adalah lu tuh punya kuasa untuk menyiksa seseorang gitu secara tidak langsung gitu. Jadi lu berasa punya otoritas gitu terhadap orang tersebut. Nah, ini juga adalah sebuah faktor yang bikin konten ini jadi rame banget. Yang kalau misalnya lu lihat konten-konten YouTuber aja udah ngasih duit doang, ngejual simpati aja udah rame banget gitu ya. Ini digabungin berbagai elemen lainnya menjadi sebuah poverty porn yang sempurna gitu menurut gua. Karena rasa Schadenfreude-nya ada, terus rasa authority-nya atau power dynamics-nya ada, dimana dengan lu nyawer, orang tersebut akan melakukan hal yang akan menyiksa dirinya. Itu luar biasa sekali menurut gue, karena pasti ada orang-orang yang suka sekali untuk melakukan hal tersebut. Kayak mungkin aja di dalam kehidupannya dia tuh gak punya power apapun, gak bisa ngapa-ngapain, terus punya duit beberapa, 10.000 gitu ya, 20.000 atau 100.000, terus dia sawer, terus orang jadi mau mandi lumpur karena dia, karena duit yang dia kasih. Itu udah dapet yang namanya kenikmatan juga gitu. Jadi itu adalah satu faktor lagi yang masuk ke dalam konten mandi lumpur ini. Akhirnya nih konten mandi lumpur udah luar biasa sekali gitu, memancing psikologis kita. Dan tentunya yang ketiganya adalah menjual simpati dan empatinya. Sebagai manusia lu pasti punya rasa simpati, lu punya rasa kasihan, apalagi yang mandi juga orang susah gitu ya. Kalau misalnya yang mandi mungkin orang-orang kaya, Raffi Ahmad, lu suruh mandi mungkin gak simpati tapi lucu-lucuan doang gitu. Tapi ini adalah orang miskin gitu, nenek-nenek, lansia, lu bisa lihat backgroundnya juga hutan gitu. Dan ini kebetulan ada di NTT juga dan di kampung gitu. Lu bayangin seberapa sempurnanya konten ini. Jadi dapetin bisa dibilang berarti 3 polar audience tuh. Ada yang dari simpati, ada yang dari mendapatkan kenikmatan dari ngelihat orang sengsara, dan yang ketiga adalah mendapatkan audience dari mereka yang mau bayar sesuatu untuk melihat orang sengsara atau punya power untuk membuat orang sengsara. 3 audiens ini digabung, udah pasti the best banget pastinya. Iya kan? Ini psikologis manusia, Pak.
dimana powernya ada. Lu melihat orang tuh lebih sengsara dari lu, itu juga pasti banyak banget gitu ya. Apalagi di masa-masa yang udah katanya mau resesi gitu. Orang tuh kayak berkaca bahwa dia lebih sengsara daripada gua gitu. Dia sampai mandi lumpur, saya masih mandi air bersih, minum masih dari galon gitu ya. Ini mungkin dia minum nyaring air gitu maksud gue. Jadi ada kesenangan itu, dan 3 faktor ini masuk ke dalam konten mandi lumpur ini, sehingga ini menjadi, ya itu sekali gue bilang poverty porn yang sempurna sekali. Itu dari sudut pandang konten. Menurut gue kenapa konten ini akhirnya viral banget. Gue sih jujur aja salut banget gue sama orang yang bikin konten ini, karena kalau lu lihat kontennya itu benar-benar udah benar-benar industrialized banget. Apalagi ternyata ditambah sama argumennya bahwa memang dia itu bikin banyak kolam di kampungnya, guys. Ada 4 kolam kata dia yang bisa disewakan dan bagi hasil sama seluruh partisipan. Ya kalau misalnya memang katanya nenek-nenek lansia ini memang nggak dipaksa, dan memang akhirnya mereka ngelakuin mandi lumpur secara sukarela, dan memang ya suka sama duit yang dihasilkan juga, itu mah hak-hak mereka gitu ya. Gue sih menyalahkan kenapa anak muda juga nggak ngelarang gitu, karena kalau misalnya tiba-tiba meninggal pan pusing juga gitu kan. Harusnya itu yang dipikirin sebenarnya. Nah cuman ada satu sudut pandang lagi yang menurut gue sih menarik sebenarnya dari kasus ini. Bukan hanya formula kontennya, ini mungkin formula konten ya bisa jadi formula yang kalau lu pada nekat mungkin bisa juga dilakuin gitu ya. Karena sebenarnya di luar negeri juga udah banyak sebenarnya model mandi-mandi gini. Lu kalau mau tahu mungkin ada salah satu Twitch streamer yang gede banget namanya Amorant. Dan kebetulan dia cantik, jadi dia nggak perlu juga mandi lumpur, karena dia mandi biasa doang juga udah laku. Karena dia juga sampai jual air mandi gitu, air bekas ngebasuh kalau lu abis BAB gitu. Itu menurut gue itu aja dia udah laku gitu. Jadi emang itu keberuntungan dia karena dia cantik dan badannya bagus gitu aja intinya kan. Jadi ini adalah 2 faktor yang berbeda, lo lahir dengan cantik dan ya kayak gimana fisik lo, atau yang biasa-biasa aja tuh di bawah rata-rata misalnya. Jadi konten yang bisa lo buat pun juga berbeda kan. Karena kan memang keadilan sosial bagi orang ganteng kalau kata Pirsa Besari, kalau gue nggak salah nge-quotes gitu ya. Nah tapi intinya di balik formula itu ya terserah lu lah mau ngegodok kayak apa. Gue sih sah-sah aja lu mau jual empati apa simpati segala macam, penting nggak nyusahin orang lain dan semoga nggak mengeksploitasi orang lain. Karena kalau memang lu beneran ternyata lu mempekerjakan para lansia ini untuk lu bagi hasil, ya itu sebenarnya udah eksploitasi, dan memang itu masuknya udah ke industri pengemis yang sebenarnya bos-bos cukong pengemis duitnya gede-gede banget sebenarnya. Jadi ya gue nggak setuju sama sekali sama industri mandi lumpur ini dengan diperankan oleh para nenek-nenek ini ya. Kalau misalnya anak-anak muda ya sok mangga lah, seru-seruan aja, lucu-lucuan dan dapat duit, ya udah gitu. Nah, tapi menurut gua yang men-trigger ini lagi-lagi adalah duit pastinya. Jadi kalau misalnya lu ngomong ini masalah konten dan masalah akhlak gitu ya, emang ini udah salah. Tapi kalau masalah kebutuhan dan kepepet, ini adalah jalan yang mau nggak mau mereka ambil. Apalagi kalau lu lihat di tayangan di televisi, dia tuh bilang nanam padi. Kalau gue nggak salah dengar, 1 hari tuh gaji 30.000 ya. Itu dari pagi sampai sore. Kata dia kerjanya 8 jam sehari untuk nanam padi ya. Bayarannya tuh 30.000 per hari. Jadi kalau misalnya lu nanam padi setiap hari, berarti 30 kali 30, berarti 1 hari 900.000. Ya, 900.000. Belum beli makan, beli HP, pasti habis ya. Nyewa rumah juga sulit menurut gue. Apalagi anak-anak di sana pasti di perkampungan nggak pernah diajarin soal financial untuk investasi dan segala macam. Pastinya kalau misalnya ada apapun, misalnya anaknya minta-minta dia meninggal atau kayak gimana, tentunya nggak ada warisan, sehingga orang tua ini mungkin udah nggak punya penghasilan lagi karena ya nggak ada apapun yang ditinggalin sama anaknya juga gitu kan. Jadi mau nggak mau bertahan hidup gitu. Ya akhirnya cari kerjaan, nanam padi 30.000. Nah terus sekarang ada industri baru yang muncul di kampung mereka dengan gaji bisa 700.000 sehari gitu. Dibandingin lo sebulan nanam padi, ya 900.000. Emang mulia nih gitu. Tapi dibanding lo mandi 1 jam doang nih nenek-nenek dapat 700.000 sehari. 700.000 dikali 30 hari berarti 21 juta lo dapat duit. Kalau kata dia di pagi-pagi ambiar, satu kampung yang banyak hutang itu akhirnya bisa melunaskan hutang mereka dan katanya jadi berani keluar lagi karena sudah tidak dikejar-kejar debt collector. Apakah memajukan ekonomi? Jelas. Kampung mereka mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan. Lalu kalau sudah seperti itu, ya berarti permasalahannya sebenarnya bukan di mereka doang, bukan di para oknumnya, bukan di konten kreator TikTok ini. Tapi menurut gue permasalahannya ini adalah permasalahan yang sangat-sangat struktural gitu.
Berarti yang harusnya dilakukan menurut gua, kalau memang para content creator yang mungkin sangat menghujat konten-konten ini, yang gue maklumkan juga kalau misalnya menghujat, tapi setidaknya ada orang-orang mampu yang mau datang ke sana dan establish something untuk bisa bikin masalah struktural ini selesai di sana. Caranya supaya mereka dapat income yang jelas, dapat kerjaan yang jelas, dan tentunya nggak ada kesenjangan ekonomi di sana. Gue tahu ini orang mandi lumpur sih. Memang setelah punya duit beli Ninja ya kan ya, beli Ninja, bangun PC. Memang saya tahu gitu. Ya itu mah ya udah gitu. Emang kampret juga gitu. Kenapa maksud gue ya kalau mau lu lakuin seberapa lama gitu dan akhirnya lu bikin sesuatu yang akhirnya bisa ngedapetin duit yang lebih proper lah gitu, yang akhirnya bisa mempekerjakan banyak orang di kampung lo, bikin sesuatu yang luar biasa gitu, atau mau bikin konten kayak mau bikin apa kayak tapi yang jauh lebih berguna dengan duit yang lo dapat mungkin dari 1 sampai 2 bulan atau mungkin 6 bulan dalam ngelakuin mandi lumpur ini gitu. Setidaknya gotong royong yuk ibu-ibu, kita mari mandi aja sebulan bu, abis itu duitnya kita bikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Nah sebenarnya ini balik-balik lagi, makanya gue bilang di konten sebelumnya yang gue ngebahas poverty porn, orang-orang menengah ke bawah yang nggak dapat pendidikan secara proper memang nggak bisa cuma dikasih duit doang. Tapi harus dikasih pengetahuan bagaimana cara mengelola uangnya. Karena kalau lu cuma sawer-sawer orang susah ini, duitnya nggak akan kemana-mana. Duitnya akan habis cuman untuk beli sembako, ditabung, dan beli kebutuhan-kebutuhan tersier. Kayak beli motor maksud gue. Jadi harusnya ada orang yang peduli dan datang ke sana. Kalau ditanya, bang, lu udah bilang peduli, kenapa lu aja nggak datang? Ya saya juga memang nggak mau gitu. Kalau gue sih, maksud gue bukan yang nggak mau secara emang nggak mau, tapi ya gue punya tanggung jawab di sini. Gue punya anak istri, duit gue juga nggak banyak banget. Toh kalau misalnya gue bawa duit gue ke kampung ke NTT, terus keluarga gue makan apa? Dan kantor gue masa gue tinggal, karyawan-karyawan gue yang udah jadi tanggung jawab dari Tuhan masa gue tinggal, kan juga nggak mungkin. Jadi emang nggak possible. Nah tapi menurut gue nggak nyalain netizen yang menghina, tapi setidaknya pasti kan ada orang-orang yang konglo banget gitu ya. Setidaknya bisa bikin sesuatu, atau setidaknya kalau punya power di sosial media bisa nge-push pemerintah setempat untuk ngebangun infrastruktur ataupun ngebenerin pendidikan mereka, setidaknya dimulai dari anak-anak mudanya. Gimana caranya bisa ngebuat duit-duit yang mereka dapat dari sosial media untuk punya sebuah bisnis yang bisa menguntungkan kampung tersebut, atau bisa mempekerjakan banyak orang di sana yang jauh lebih proper daripada sekedar jadi buruh tani yang gaji 30.000. Gue tahu berburu tani itu pekerjaan yang mulia banget, nasinya kita makan setiap pagi, siang, malam gitu ya. Nah tapi berarti buruh tani itu gajinya harus dibikin proper juga gitu. Setidaknya ada asuransi kesehatannya gitu ya, segala macam, supaya mereka tuh kalau ada apa-apa ada yang nanggung gitu. Jadi mereka nggak berat. Jadi mereka nggak mikirin duit doang gitu, karena mereka tuh udah mulia banget men, mau dibayar cuma puluhan ribu gitu ya untuk nanam padi dari pagi sampai sore. Jadi menurut gua ini adalah permasalahan struktural banget. Memang udah permasalahan bangsa kita, karena memang ya daerah-daerah kita tuh banyak banget, dan pedalaman-pedalaman yang belum kejangkau pun juga banyak banget gitu ya. Makanya kayaknya pusing juga jadi presiden ya, saking negaranya luas banget dan pelosok-pelosoknya banyak banget. Yang gak kejamah internet masih banyak, yang gak kejamah listrik masih banyak, apalagi ngejamah pendidikan tentunya masih banyak banget. Jadi emang PR-nya tuh dari grassroots banget menurut gua. Jadi kalau misalnya lu punya otak yang cerdas dan jenius gitu dan peduli sama bangsa ini, dan memang daripada kita menghina kontennya, menurut gua kita lebih baik fokus sama akar permasalahannya. Karena menurut gua akar permasalahannya ada benar-benar di faktor pendidikannya. Ya, ngasih duit ke mereka nggak akan pernah terjadi apa-apa sih. Lu kasih mereka 2 juta, 10 juta, bahkan itu orang ngemis-ngemis minta 200 juta gitu ya. Paling nanti jadi mobil Avanza gua rasa. Nggak jadi apa-apa menurut gue. Jadi pendidikannya harus dibenerin. Ya mungkin nanti suatu saat kalau memang gue udah punya kemampuan finansial yang luar biasa, punya koneksi mungkin yang luar biasa, mungkin biasanya kan koneksi dan segala macamnya ya di manusia-manusia sederhana seperti kita ini, mungkin kita akan ketemu di umur 40-an, 45 mungkin aja. Kalau memang Tuhan mengizinkan, mungkin gue pengen banget bantu-bantu orang ini dari faktor pendidikannya sih. Khususnya dari dunia perkontenan yang gue ngerti gitu ya. Atau setidaknya dunia agency kayak apa gitu. Mungkin kita bisa bikin agency di NTT mungkin ya. Tapi nggak tahu. Tapi intinya gue sangat encourage kalian gitu untuk misalnya kalau lu punya suara, punya sesuatu, mungkin punya koneksi apapun itu, mungkin bisa bikin sesuatu untuk ngerubah grassroots-nya kita. Nggak harus dimulai dari NTT, tapi setidaknya dimulai dari sebelah rumah lu mungkin.
Itu sih pandangan gue aja, gue sih nggak so bijaksana, tapi gue ngelihatnya memang ini kayaknya bukan permasalahan gitu deh. Kayaknya lu larang pun apa segala macam, kayaknya ini bakal hilang timbul terus deh. Kalaupun nggak mandi lumpur, nanti mungkin mandi yang lain atau konten bodoh yang lain yang eksploitasi orang lagi. Jadi nggak akan berhenti kalau memang permasalahan akarnya tuh nggak ditumpas gitu. Ini nggak akan berubah menurut gue selama periode 5-10 tahun. Menurut gue penetrasinya kalau memang kita lakukan gitu ya, pembenaran pendidikan dari pemerintah, rasanya mungkin akan terjadi baru bisa kita lihat di era 20 tahun nanti. Karena pendidikan penetrasinya kan lama banget gitu ya. Dan infrastrukturnya juga besar dan butuh banyak orang mulia tuh untuk ngebantu faktor pendidikan di Indonesia. Karena gaji guru juga nggak seberapa gitu ya, apalagi di negeri-negeri gitu, atau apalagi di pedalaman gitu, bisa tahu penghasilannya kayak apa gitu ya. Jadi ini butuh banget banyak hal sih sebenarnya, dan sulit banget untuk diselesain. Jadi gue juga nggak tahu cara nyelesainnya kayak apa, tapi inilah akar permasalahannya gitu menurut gue. Dan selama AC Nielsen masih menjadi badan rating di Indonesia untuk masalah TV, menurut gue juga akan sulit, karena lu nggak tahu ratingnya seperti apa, orang yang dipilih seperti apa, terus nentuin rating dan akhirnya nentuin tayangan yang dikonsumsi sama kita rakyat Indonesia. Ya kan berarti ada kemungkinan konspirasi AC Nielsen misalnya jadi mungkin mencoba lah membuat tayangan-tayangan kita tuh nggak terlalu pinter-pinter banget, dan akhirnya kita goblok-goblok aja gitu. Makanya saya nonton YouTube aja sama Netflix gitu ya. Itu juga sih sekarang juga nggak begitu bikin pinter juga. Tapi intinya kalau di YouTube mau cari sesuatu yang bikin pinter ya banyak. Tapi kan algoritma tidak mendukung konten-konten itu gitu ya. Dan menurut gue ini tuh sesuatu yang memang berat banget lah menurut gue untuk diselesain. Makanya gue free talk banget, karena kalau gue bikin skrip kayaknya akan cukup panjang prosesnya. Jadi gue ngomong aja kayak lagi ngobrol aja sama lu pada. Intinya untuk penyelesaian hal tersebut, gue pun rasanya nggak punya kompetensi itu. Gue cuma bisa ngeliat bahwa ini permasalahannya tuh bener-bener ya di faktor pendidikannya gitu, manajemennya, keuangannya, proses finansialnya kayak apa gitu. Karena kalau nggak punya pendidikan ya itu, mereka nggak putar-putar duitnya ke hal-hal tersier lah gitu. Dan terakhir mungkin yang mau gue bicarakan adalah soal hostnya. Buat gue ya mudah aja untuk lu ngomong, misalnya lu nggak mikirin gitu kalau lu bikin konten kayak gini orang lain bisa nonton terus mereka akan contoh gitu. Ini udah nggak mikirin orang lain lagi. Kalau lu aja nggak bisa ngurus diri lu sendiri, makan aja susah, bayar listrik aja susah, gimana caranya lu bisa mikirin orang lain? Gampang berbicara kalau lu misalnya ada di tempat yang mewah, tempat yang nyaman, ranjang lu empuk, makanan lu masih enak, masih AC. Tapi lu berbicara sama orang-orang yang tinggalnya di kampung, Jack, punya utang, gajinya mungkin gak nyampe UMR sama sekali, bahkan UMR di NTT gue baca tuh sekitar 2 jutaan. Dan biaya hidupnya juga cukup tinggi pastinya, dimakan inflasi. Udak-udakan kan, gaji sama inflasi kadang-kadang kitanya juga lebih rendah gitu. Naik gajinya NTT setahu gue tahun ini bahkan cuma 25.000 apa kalau gue gak salah baca. Jadi lo lagi berbicara sama orang-orang yang perutnya aja lapar. Makanya lo tahu bahwa diskusi sering kali dilakukan sambil makan-makan, karena butuh perut yang kenyang untuk bisa punya clear head untuk berpikir, punya pikiran yang jernih untuk berpikir dan mengambil keputusan. Makanya makan, lu dari zaman raja-raja gitu ya, resep-resep enak datang dari raja-raja, karena memang butuh makanan untuk bisa kita itu berpikir secara tenang. Demonstrasi, dipanggil mahasiswanya itu ke dalam, ke gedung dan diskursus, itu juga makan dulu Pak, biar clear otak kita. Nah ini orang-orang belum makan, lu suruh dia pikirin image orang lain, lu suruh pikirin orang lain bakal berbuat apa terhadap konten lu, yang mereka gak akan pikirin juga, karena mereka lapar Pak, mereka punya hutang gitu. Jadi lu hujat-hujat di TikTok gitu, di komen-komen, algoritmanya juga naik gitu maksud gue. Jadi sebenarnya dengan lo menonton, dengan lo ikut komentar pedes di konten dia, itu sebenarnya naikin dia. Dia pun juga udah ngomong banyak konten-konten hujat atau banyak komen-komen hujat yang akhirnya bikin dia jadi makin naik gitu. Banyak yang nge-stitch, bikin cuplikan-cuplikan baru gitu. Gue bukan pengguna TikTok, jadi gue sebenarnya nggak ngerti mekanisme kayak apa. Intinya dia bilang kalau ada komen-komen negatifnya, ya udah dia naik gitu. Dan akhirnya yang menghujat pun ikut menolong gitu. Ya sebenarnya ini kan hukum alam banget gitu ya. Semakin lo dihujat ya lo bisa semakin terkenal. Makanya banyak juga yang bikin konten-konten yang supaya dirinya dihujat atau dibenci supaya mereka naik secara exposure. Dan berhasil juga, masuk TV juga dia gitu kan. Dan kalaupun ya host-host di acara TV pagi-pagi ambiar juga memang misalnya gak suka sama dia gitu ya, atau gak suka dengan konten-kontennya, menghakimi dia,
Lalu apa yang ada di TV? Banyak sekali host-host yang gemulai-gemulai. Apakah Anda juga tidak memikirkan kalau orang lain nanti laki-laki yang lagi nonton berpikir bahwa kalau mau masuk TV harus gemulai-gemulai? Karena mayoritas hostnya banyak yang gemulai-gemulai, Pak. Nah, Bapak nggak pikirin itu? Bapak sudah tidur enak loh, tenang, nyaman loh. Nah, Bapak gemulai-gemulai nggak merasa bahwa orang lain bakal bisa ikut gemulai kalau nanti Bapak gemulai terus. Nah, menurut gua untuk menghakimi seseorang butuh kesucian yang tinggi menurut gua. Karena menghakimi seseorang tuh gampang gitu. Tapi menghakimi diri sendiri belum tentu bisa. Makanya sebelum menghakimi seseorang menurut gue mendingan kita lihat dulu ke diri sendiri. Nah, menurut gue dibagi-bagi ambiar, kasihan juga tuh orang sebenarnya. Jadi makin dihujat juga dengan apa ya, bisa dibilang pertanyaan-pertanyaan, statement-statement yang memojokkan dia juga gitu. Ya dia memang salah tuh betul. Tapi maksud gue harusnya jadilah talk show yang menurut gue netral aja lah gitu, santai aja gitu. Karena laki-lakinya ya kalau lu bilang peduliin image atau apa yang ditonton sama publik dan nanti publik bisa nyontoh, ya apa yang lu tayangkan di acara lu juga kan bisa dicontoh juga gitu. Ya kan? Gitu aja sih. Yaudah, gue udah ngomong kepanjangan karena ini adalah talking head free gue. Mungkin pertama kalinya juga gue nongol di channel ini dan gak pakai skrip sama sekali. Jadi kalau misalnya agak kepanjangan, agak ngalor ngidul mungkin, ya mohon maaf gue. Tapi ya gue lagi pengen ngobrolin ini aja sih. Jadi kalau misalnya lu menganggap gue sotoy atau segala macam, ya karena ini emang cuma riset sederhana gue dan gue juga punya otaknya terbatas. Gue tidak pinter-pinter amat. Gue cuma melihat dari sudut pandang gue pribadi aja sih. Jadi kalau misalnya lu sependapat atau tidak sependapat, ya silakan tuangkan lah di komentar supaya mungkin kita bisa berdiskusi mungkin. Sampai jumpa semuanya dan semoga tidak ada konten-konten mandi lumpur lagi di masa-masa mendatang, khususnya mungkin saat nanti anak-anak kita udah gede. Semoga ini negara udah jadi negara yang punya kualitas lah. Dari masalah anak mudanya, konten-kontennya yang bisa dikonsumsi, semuanya semoga berkualitas. Karena gue rasa ini prosesnya akan panjang banget. Jadi harapan gue adalah kalau ada konten-konten kayak gitu yang gak usah ditonton, paling bener. Gak usah ditonton, gak usah dikomen, gak usah di-share. Itu udah paling tepat menurut gue. Pergerakan yang paling tepat adalah itu. Gak ngapa-ngapain dan diam. Karena diam itu adalah salah satu aksi juga untuk meredam konten-konten kebodohan. Sampai jumpa semuanya. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Dadah guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.